Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai laju reaksi. Nah, laju reaksi yang kita pelajari di sini tidak sama dengan kalau kita belajar fisika. Laju reaksi ini berlaku untuk reaksi-reaksi kimia. Nah, sekarang sebelum kita ke sana, kita pahami dulu makna dari masing-masing kata. Yang pertama kita lihat dulu reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Nah, reaksi kimia itu adalah proses mengubah zat bereaksi menjadi sebuah zat baru atau produk. Nah, sebagai contoh, Ibu buatkan di sini A2 ditambah B2 menjadi 2AB. Nah, ini A2 dan B2 ini adalah disebut dengan bereaksi. Nah, yang ini bereaksi A. Nah, yang ini bereaksi B. Nah, sementara AB ini disebut juga hasil reaksi atau produk. Nah, bereaksi disebut juga dengan reaktan. Nah, ini disebut juga dengan reaktan. Nah, itulah arti kata dari reaksi kimia. Artinya ada sesuatu zat baru yang dihasilkan. Nah, selanjutnya apa itu laju? Laju reaksi itu adalah laju perubahan konsentrasi zat tiap satuan waktu. Nah, laju perubahan konsentrasi, ada yang berubah konsentrasinya. Nah, kalau kamu mereaksikan suatu zat, apanya yang berubah? Nah, perhatikan, bereaksi akan senantiasa berkurang dan hasil akan senantiasa bertambah. Mana ada reaksi yang reaksinya bertambah? Itu jarang terjadi ya, itu hampir tidak pernah terjadi. Apa yang kita reaksikan itu akan berkurang, akan menghasilkan sebuah produk. Jadi bagaimana menuliskan ungkapan laju reaksi, menuliskan laju reaksinya? Maka laju reaksi itu akan sama dengan laju perubahan konsentrasi suatu zat, ini suatu zat tiap satuan waktu. Nah, dari reaksi ini dapat kita buatkan bahwa dari si VA2 itu akan sama dengan, nah berarti laju konsentrasi A2, berarti laju A2 tadi berkurang. Laju pengurangan konsentrasi A2 tiap satuan waktu. Nah, waktunya itu diukur dalam detik. Nah, VB2 ini laju konsentrasi 2, ini laju perubahan konsentrasi B2 tiap satuan waktu. Nah, B2 apa yang terjadi? Berkurang. Nah, kalau berkurang, beri tanda minus di depan. Nah, yang AB bagaimana? VAB itu akan sama dengan laju pertambahan konsentrasi AB tiap satuan waktu. Maka dapat kita simpulkan bahwa bereaksi berkurang, hasil bertambah. Berarti bisa kita buatkan V reaktan. Nah, reaktan, konsentrasi reaktan sama dengan laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. V dari si produk, kecepatan dari laju reaksi produk itu kan sama dengan laju perubahan konsentrasi, pertambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lihat halaman 79. Nah, di situ disajikan beberapa data tabel. Nah, di tabel itu disediakan waktu dan volume. Nah, Ibu buatkan contohnya itu. Nah, itu di halaman 79.
Nah, ini reaksinya Mg solid ditambah dengan 2HCl Ag. Ini akan berubah menjadi MgCl2 Ag ditambah H2 gas. Nah, yang diukur itu adalah pertambahan konsentrasi H2. Kenapa? H2 lebih mudah ditambahkan. Kita lanjut. Lihat pada menit pertama. Nah, ada menit pertama, laju pertambahannya itu adalah 0. Nah, kita lihat. Ini belum ada keadaan. Yang pertama bertambah 14 mili, kedua 25 mili, 3 33, 4 38, 5 40 dan seterusnya. Nah, apa yang disuruh dibuat? Nah, di situ buatlah gambar grafiknya. Berarti kamu disuruh di sana membuat diagram kartesiusnya, volume versus waktunya. Nah, buatkan dia ya. Nah, kita buatkan. Kalau dia 0 tadi 0 ya. Ini volume, yang ini waktu. Nah, Ibu tidak akan selesai membuatnya. Nanti kamu yang melanjutkannya. Di menit pertama. Nah, di menit pertama 1, 2, 3, 4. Itu kan dihasilkan 14. Kalau ini 5, ini 10, sini 15, berarti sini 14. Nah, ini 1 menit pertama. Di menit kedua dihasilkan 25. Ini 20, ini 25. Nah, ini 25 di menit kedua. Nah, dan seterusnya. Nah, tolong dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Oke. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini.